Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Aduh, sudah lama banget nih ya saya nggak upload video. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film animasi dari Timur Tengah yang ceritanya itu sungguh berbeda dengan animasi kebanyakan. Animasi ini berjudul The Breadwinner tahun 2017. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja ke alur filmnya. Buat kalian yang suka, tinggal like dan subscribe aja. Adegan diawali di sebuah pasar, di mana terlihat seorang anak wanita dan ayahnya sedang berjualan. Anak itu bernama Parvana. Parvana merasa kesal karena ayahnya menjual baju kesukaannya yang bahkan belum pernah sama sekali ia gunakan. Namun, karena keluarga mereka butuh uang, Parvana pun hanya bisa pasrah saja. Kemudian, sang ayah meminta Parvana untuk menceritakan sebuah kisah berjudul Jalan Sutra sebagai pembelajaran katanya. Akan tetapi, Parvana lupa akan cerita tersebut. Akhirnya, sang ayahlah yang bercerita. Ia bercerita bahwa saat ayahnya dulu masih kecil, negaranya adalah negara yang damai. Namun, semua berubah saat negara api menyerang. Peperangan di mana-mana, bahkan sampai saat ini. Oleh karena peperangan tersebut, wanita nggak boleh keluar rumah tanpa didampingi oleh suami, ayah, atau saudara laki-lakinya gitulah. Yang mana hal tersebut terus berlaku hingga kemasannya Parvana. Di tengah cerita, tiba-tiba Parvana berteriak karena ada seekor guguk yang mengganggu dagangannya. Hal tersebut tentu saja menarik perhatian orang-orang di sana. Mereka pun akhirnya disamperin dua orang pria bernama si Kurus dan si Gempal. Mereka ini kayak polisi gitulah, tapi kerjaannya lebih kayak ngawasin wanita yang berada di luar rumah gitu, biar nggak ada yang keluar rumah tanpa seorang suami atau saudara laki-lakinya. Oke, lanjut. Si Kurus pun memarahi Parvana dan ayahnya dengan nada yang gak pantas lah gitu kalau diomongin dengan orang yang lebih tua. Apalagi si Kurus ini adalah mantan murid dari si ayah waktu dia masih kecil dulu. Aduh, dasar memang. Sang ayah mencoba menjelaskan kalau dia terpaksa ngajak anak wanitanya untuk berjualan karena dia tidak punya anak laki-laki dewasa yang bisa membantunya. Ditambah lagi kakinya yang buntung akibat perang. Setelah melihat Parvana, si Kurus ini seperti tertarik dan akan menjadikan Parvana istrinya jika sudah dewasa nanti. Sang ayah yang gak sudi punya menantu kayak si Kurus pun bilang kalau anaknya ini sudah dijodohkan dengan seseorang. Si Kurus yang terus aja ngebacot pun kemudian dilerai oleh si Gempal dan membawanya pergi. Looking at her. I can have you killed. Idris, you watch what you. My girl. Let's go home now. Saat Parvana dan ayahnya pulang, Parvana terus memikirkan perkataan dari sang ayahnya tadi. Namun, sang ayah bilang kalau dia hanya berbohong agar Parvana nggak diganggu sama si Kurus lagi. Tanpa mereka sadari, si Kurus ada di belakang mereka dan mendengarnya. Sampai di rumah, kita diperlihatkan keluarga Parvana. Ada si ibu, si kakak, dan si adik laki-lakinya bernama Zaki. Mereka adalah keluarga yang sangat sederhana, bahkan makan saja mereka harus sepiring berlima. Bersyukurlah Anda ya yang masih bisa makan ayam geprek sendiri. Tak lama berselang, tiba-tiba rumah mereka digerebek oleh si Kurus dan kawan-kawannya. Si Kurus ini ternyata membuat berita bohong agar ayah Parvana ditangkap. Si ibu yang berusaha menolong pun gak bisa berbuat apa-apa. Kemudian, si Kurus bilang kalau ayahnya akan dipenjara di sebuah daerah bernama Pulecharki. Teach him a good lesson in Pulecharki. But if they let Boba go, he'll need a light in the window to see home. Singkat waktu, setelah kejadian itu, si ibu pun berencana pergi ke Pulecharki bersama dengan Parvana. Namun, Parvana mencoba melarangnya karena tidak ada seorang pria muhrim yang menemani mereka. Akan tetapi, si ibu tetap saja ngeyel. Akhirnya, dengan menggunakan cadar ala daerah di sana, mereka berdua pun pergi. Namun, baru saja pergi, mereka sudah disamperin penjaga di sana. Penjaga itu pun meminta mereka untuk pulang, namun si ibu tetap saja ngeyel. Akibatnya, foto sang ayah pun dirobek-robek penjaga di sana. Parvana kemudian berusaha mengumpulkan kembali robekan foto ayahnya yang tertiup angin itu. Di sisi lain, si ibu yang terus-terusan aja ngeyel malah mendapat pukulan dari penjaga tersebut. Anjir, beraninya sama cewek lo bos. Singkat waktu, Parvana dan ibunya pun sudah pulang kembali ke rumah. Terlihat sekujur tubuh si ibu yang lebam akibat pukulan tadi. Kemudian Parvana diminta sang kakak untuk mengambilkan air di sumur umum karena air di rumah mereka sudah habis.
Saat sedang mengambil air, tiba-tiba keluar seorang pria dari sebuah lorong dan memintanya untuk segera pergi. Parvana yang ketakutan pun tak sempat mengisi embernya dengan penuh. Get out of here! They'll see you! Sampai di rumah, mereka pun mabar, makan bareng. Karena bahan makanan mereka juga mau habis, Parvana pun kemudian pergi ke pasar sendirian. Terlihat Parvana yang cemas karena takut ketahuan petugas di sana. Penderitaan ia pun bertambah tak kalah pedagang di sana nggak ada yang mau menjualkan dagangannya kepada Parvana. Karena rupanya pedagang di sana juga dilarang menjual apapun kepada seorang wanita tanpa ada pria muhrim yang menemaninya. Setelah lama berkeliling, Parvana pun akhirnya ketahuan. Ia yang ketakutan parah pun berusaha lari dari kejaran petugas di sana hingga membuatnya terjatuh. Tanpa disadari, tas yang ia bawa pun terjatuh beserta uang di dalamnya. Sampai di rumah, Parvana mencoba meminta maaf atas peristiwa itu. Keesokan harinya, Parvana yang sudah merasa terdesak kemudian mengambil sebuah gunting dan memotong rambut panjangnya. Seolah mengerti maksud dari adiknya tersebut, sang kakak pun berusaha membantu menggunting rambut Parvana. Dan Parvana pun sudah disulap menjadi seorang pria. Kemudian, sang kakak pun memberikan Parvana baju bekas almarhum abangnya yang bernama Sulaiman. Melihat Parvana, si ibu pun merasa kerinduannya dengan anaknya itu terobati. Oh iya, untuk Sulaiman ini mati kenapa saya nggak tahu lah ya, karena nggak dijelasin dalam film. Tetapi mungkin aja bisa mati karena perang. Oke, lanjut. Kemudian, Parvana kembali pergi ke pasar untuk shopping. Ia pun merasa sangat senang karena dapat dengan mudah untuk shopping tanpa harus merasa ketakutan. Setelah shopping, Parvana pun kemudian pulang dan bertemu seorang pria yang pernah ia jumpai saat mengambil air pada adegan sebelumnya. Ia yang penasaran pun mencoba mengikutinya. Rupanya pria itu adalah teman Parvana dulu di sekolah bernama Sauzia. Iya, dari namanya dia adalah seorang wanita yang sedang menyamar juga dan merubah namanya menjadi Deliwar. Sauzia lalu memberikan saran agar Parvana punya nama samaran. Ya, biar orang-orang gak curiga gitu, pikir Sauzia. Singkat cerita, Parvana pun sudah sampai di rumah. Praise Allah, He has returned you to me. It's me. See? In Suleiman's clothes, or you'll get them dirty. They are already dirty. Setelah sholat, Parvana meminta izin untuk menyusul ayahnya ke Pulecarki karena sudah merasa aman dengan penyamarannya. Akan tetapi, hal tersebut tentu saja dilarang oleh ibunya karena ia khawatir peristiwa yang menimpa ibunya dulu terjadi juga dengan Parvana. Parvana yang kesal karena nggak diizinkan, kemudian pergi keluar rumah. Di luar rumah, ia melihat seorang wanita dan anak perempuan yang dilarang keluar tanpa ada suami oleh petugas di sana, dan hal tersebut membuat ia sangat sedih. Saat di pasar, Parvana bertemu dengan Sauzia dan memberitahu kalau dia sudah mempunyai nama samarannya, yaitu Atis, yang artinya api. Awalnya, Sauzia mengatakan kalau itu bukanlah sebuah nama yang bagus. Namun karena sudah pilihan Parvana, ia terserah sajalah. Kemudian, Sauzia mengajak Parvana menyusup ke sebuah pabrik permen melalui celah lubang yang ia temukan. Awalnya, Parvana merasa khawatir akan ketahuan. Namun, Sauzia bilang, kalau ketahuan ya tinggal bilang aja kita ini petugas kebersihan, gampang kan? Mendengar itu, Parvana pun merasa lega. Lalu, Parvana bercerita kalau ia ingin menyusul ayahnya ke Pulecarki. Akan tetapi, hal tersebut dilarang oleh Sauzia karena itu akan sia-sia saja. Entah kau seorang perempuan atau seorang laki-laki sekalipun, kata Sauzia. Seperti gak kehabisan akal, Sauzia kemudian memberikan saran untuk menyuap saja penjaga penjara di sana. Karena belum punya uang, Parvana pun kembali melakukan kegiatan berjualan seperti dahulu. Tak lama berselang, datang si Gempal yang menanyakan keberadaan si ayah. Parvana mengatakan kalau si ayah berada di Pulecarki dan dia mengaku sebagai keponakan si ayah bernama Atis. Si Gempal yang gak merasa curiga sedikit pun kemudian duduk di samping Parvana dan memintanya membacakan sebuah surat karena rupanya si Gempal ini gak bisa baca. Aduh, kasihan. Parvana pun membacakan surat tersebut yang rupanya isinya adalah memberitahu kalau istri dari si Gempal telah meninggal dunia akibat kecelakaan. Si Gempal pun tampak sangat syok dan kemudian pergi. The bus she was traveling on hit a landmine. I'm sorry.
Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat si ibu yang sedang menulis surat untuk saudara laki-lakinya yang berada di lain daerah. Ia meminta agar saudara laki-lakinya itu mau membawanya keluar dari daerah tersebut. Paginya, surat itu pun diantarkan Parvana ke tukang pos. Setelah mengantarkan surat, Parvana kembali berjualan untuk mendapatkan uang. Baju kesukaannya pun akhirnya dibeli oleh seseorang dan Parvana mendapatkan uang. Kemudian, ia pun pulang cepat dan bilang kalau ia akan ke Pulicharki. Sang kakak yang mencoba melarang pun gak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, Parvana sudah sampai di penjara Pulicharki. Parvana berusaha meminta izin untuk masuk kepada penjaga di sana, namun gak dibolehin. Ia juga berusaha menyuap penjaga di sana sesuai saran dari Shaozia. Akan tetapi, hal tersebut malah membuat penjaga marah dan kemudian memukulnya. Sampai di rumah, ia pun langsung diobati oleh kakak dan juga ibunya. Keesokan harinya, Parvana kembali bertemu dengan Shaozia dan menceritakan kejadian kemarin. Namun, Shaozia mengatakan mungkin saja penjaga itu marah karena uang Parvana itu masih terlalu sedikit. Akhirnya, mereka berdua pun berusaha mencari uang tambahan dengan menjadi kuliah angkat barang. Setelah mendapatkan uang, mereka berdua pun kembali pulang. Terlihat sekeliling mereka banyak sekali bangkai bekas perang yang ditinggalkan begitu saja. Keesokan harinya lagi, Parvana kembali berjualan untuk mendapatkan uang. Tak lama berselang, si Gempal datang lagi untuk mengucapkan terima kasih. Ia juga menceritakan kalau ia sangat menyayangi istrinya itu. Semenjak saat itulah, mereka berdua pun semakin akrab. Bahkan, Parvana sudah mengajarkannya menulis dan juga membaca. If you try it more gently, it'll be easier. Dirasa sudah akrab, Parvana pun meminta bantuan untuk bertemu pamannya alias ayahnya di Pulicharki. Lalu si Gempal menjelaskan untuk pergi ke sana pada hari Rabu dan menemui sepupunya bernama Rosan yang bekerja di sana dan bilang kalau ia disuruh si Gempal untuk menemuinya. Sampainya di rumah, Parvana kembali meminta izin untuk menemui ayahnya lagi. Namun setelah apa yang dialami Parvana sebelumnya, tentu saja si ibu melarangnya. Sang ibu menambahkan kalau surat mereka sudah diterima dan lusa mereka akan dijemput. Tentu saja hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Parvana karena ia merasa kalau ayahnya juga harus ikut pergi. Akibatnya sempat terjadi cekcok antara ibu dan anak itu. Namun Parvana terus meyakinkan sang ibu kalau besok ia pasti akan membawa sang ayah pulang. One will be here waiting for him. So how long should we wait? Let me bring him his walking stick. Then I will go with you. I promise. Paginya, Parvana pun bergegas untuk pergi ke Pulicharki sesuai arahan dari si Gempal. Sebelum itu, ia menemui Shaozia dan bilang kalau ia akan pergi keluar kota. Mendengar itu, Shaozia merasa sangat sedih, namun ia mau bagaimana lagi. Kemudian, Parvana melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, Parvana sudah sampai di penjaga Pulicharki. Namun, bukannya bertemu Rosan, ia malah bertemu si Gempal. Si Gempal bilang bahwa Rosan sudah pergi berperang karena perang kembali bergejolak di daerah tersebut. Akibatnya, semua orang asing dilarang masuk ke dalam penjara. Akan tetapi, Parvana kemudian mengaku kalau dia adalah anak dari ayahnya itu yang pernah si Gempal temui pada awal film tadi. Mendengar itu, sempat membuat si Gempal terkejut. Namun, karena kebaikan hati Parvana, ia pun tetap membantunya. Ia meminta Parvana untuk menunggu di depan pintu saja, sedangkan ia akan berusaha membawa ayahnya keluar. Di sisi lain di rumah, tak diduga saudara laki-laki si ibu menjemput mereka lebih awal karena merasa perang sudah dimulai. Tentu saja si ibu nggak mau pergi karena Parvana yang masih belum juga kembali. Akan tetapi, pria tersebut malah memaksa mereka untuk segera pergi dengan memanfaatkan adiknya Parvana Zaki. Mau nggak mau, mereka pun ikut pergi. Beruntung, mobil yang mereka kendarai malah mogok sehingga membuat mereka harus berhenti sejenak. Kembali ke penjara, si Gempal pun berhasil membawa sang ayah keluar, namun ia harus menerima luka tembakan di tangannya karena berusaha melawan petugas penjara. Kemudian si Gempal pun memerintahkan Parvana untuk segera pergi membawa ayahnya itu. Kembali ke si ibu, setelah mobilnya berhasil diperbaiki, rupanya si ibu ini nggak mau ikut pergi tanpa anak dan juga suaminya. Ia pun meminta sang kakak untuk pergi bersama adiknya. Sedangkan si ibu akan berusaha menahan si pria yang terus memaksa mereka untuk ikut. Namun, setelah melihat perlawanan sang ibu, pria itu pun akhirnya pergi meninggalkan mereka.
Lalu di tengah gurun, sang ibu pun kembali berjumpa dengan sang kakak dan adiknya. Entah si ibu dan kakaknya ini berhasil bertemu dengan Parvana atau tidak, saya pun juga gak tahu, karena film pun sudah berakhir. Oke, bagaimana nih filmnya? Sungguh ending-ending yang meresahkan ya. Namun terlepas dari itu, kita dapat banyak sekali sih pelajaran dari film ini. Misalkan saja ya kita masih bersyukur sih tinggal di negara yang damai, aman, sentosa, sejahtera. Ya semoga saja. Jadi anak cucu kita masih dapat bermain TikTok dengan nyaman. Oke, cukup sekianlah alur cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal hingga akhir video ini. Jika kalian suka tinggal like dan subscribe aja. Kalau nggak suka ya tinggal dislike aja. Terima kasih and see you next video.